Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini 28 Oktober 2021. Hari ini hari Kamis, waktu sesi satu break ya, waktu saya bahas ya. Dan untuk besok hari tanggal 29 Oktober 2021. Jadi seperti biasanya saya akan bahas analisa saham harian untuk 16 saham ya. Ini bagian pertama saya akan bahas 8 saham. Nanti di bagian kedua saya bahas 8 saham yang lainnya. Nah, sebelum saya membahas sahamnya, pertama saya akan bahas mengenai indeksnya ya, composite atau IHSG ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini memang sebelumnya resistennya adalah kurang lebih sekitar area 6.700 ya. Dia belum berhasil breakout ke atas ya minggu lalu ya. Jadi ini kan menjelang akhir minggu ya dan juga menjelang akhir bulan. Sebenarnya sih kalau koreksi di menjelang akhir minggu atau akhir bulan sebenarnya sih cukup wajar ya. Karena kalau kita lihat di sini ya sebelumnya yang mulai dari awal Oktober ini IHSG sudah naiknya cukup tinggi ya. Jadi kalau dia koreksi masih cukup wajar. Nah, batasan koreksi wajarnya itu sampai dengan mana? Nah, kalau kita mundur ke belakang, ini memang ada 6.500 di sini ya. Jadi kalau dia masih di atas 6.500 sebenarnya masih ada harapan bagus ya. Kalaupun dia turun di bawahnya 6.500 ya, support psikologisnya ya untuk saya ya. Ini kalau kita perhatikan sebelumnya dia kan dari bawah turun kemudian sideways naik koreksi lagi terus dia breakout ya. Jadi ini ada sekitar area 6263 ya. Kalau saya boleh kasih garis di sini ya 6.300 lah kurang lebih ya. Jadi kalau selama IHSG-nya masih bertahan di atasnya 6.300 harusnya marketnya masih cukup bagus ya seperti itu ya. Jadi saya garisin di sini ya 6.300 ya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kita trading di saham atau investasi di saham ya, memang indeks itu penting ya sebagai acuan utama ya. Kalau indeksnya turun dalam ya, masa kita masih memaksakan diri untuk hold saham-saham yang sudah loss-nya lumayan banyak ya seperti itulah. Apalagi yang big caps ya, yang pengaruh banget terhadap uh, pergerakan dari indeksnya ya. Jadi kita sih jangan terlalu takut seperti itu ya, tapi jangan terlalu optimis juga. Jadi tetap aja saran saya fokus kepada portfolio masing-masing atau saham-saham yang ada dalam watchlist-nya ya seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya sudah punya sahamnya, kalau kena supportnya yang saya bahas di chart ya, di analisa saham harian atau mingguan ya lebih baik jual dulu. Kalau support di bawahnya ya, tembus ke bawah ya. Kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas, barusan kita buy ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita nggak perlu terlalu takut, tapi jangan terlalu optimis juga ya. Yang penting realistis ya. Jadi saya langsung masuk ke sahamnya. Saya bahas yang pertama adalah Arto ya. Arto ini memang saya sudah pernah bahas sebelumnya di analisa saham harian ya. Ini saya ulang lagi kenapa ya untuk menjelaskan aja ya. Kalau yang sudah punya kira-kira bagaimana, kalau yang belum punya kalau mau buy di mana seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan memang dia sudah saya sebutkan sebelumnya kalau dia bertahan di atas 13.500 dia masih cukup bagus sebenarnya ya. Um, Kalau mau buy on weakness tunggu di area 13.500. Artinya kalau misalnya dia koreksi di bawah 13.500 kita belinya tunggu kalau dia berhasil rebound ke atas 13.500 barusan kita beli. Kalau dia belum rebound maka dia kecenderungan testing lagi area di bawahnya ini ya. Sekitar ini di sini ada swing low-nya 11.800. Nah, jadi kita jangan terlalu takut juga ya. Jadi kalau buy on weakness itu tunggu kalau dia rebound. Kalau turun di bawahnya 13.500 Anda langsung beli itu bukan buy on weakness namanya ya. Itu namanya tangkap pisau jatuh ya. Jadi buy on weakness itu maksudnya kalau dia sudah turun nyentuh kena supportnya kemudian dia sudah berhasil rebound atau mantul barusan kita beli. Kalau dia belum naik ya jangan beli dulu. Tapi belinya bertahap ya. Naik ke atas 14.000 tambah lagi, naik ke atas 14.500 tambah lagi dan seterusnya. Jadi yang sering nonton ya, mencatat dan pasang automatic order buy, ini garis-garisnya sudah saya berikan sebelumnya ya. Jadi bukan barusan saya gambarkan enggak ya. Jadi yang sebelumnya kalau ngikutin ini saya sudah bahas sebelumnya ya 13.500 kalau dia naik boleh buyback naik ke atas 14.000 tambah lagi dan seterusnya ya. Naik ke atas 15.000 tambah lagi. Nah, ternyata kan turun lagi Pak Sunar. Ya kalau turun ya Anda silakan pasang trailing stop dan stop loss ya seperti itu ya. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada acuannya garis-garisnya ya. Kapan pasang trailing stop, kapan pasang stop loss, kalau mau average up di mana ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif juga ya. Santai aja. Kalau misalnya mau buy sekarang, bagaimana Pak Sunar? Ini kalau kita perhatikan ya, high-nya di sini kan 15.000. Jadi kalau mau buy sekarang, sebenarnya sih boleh-boleh saja. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Pasang stop loss-nya di 14.500 sampai 14.000 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 15.500 mau tambah lagi silakan
naik ke atas 16.000, silakan tambah lagi ya, average up ya. Targetnya dia akan berusaha untuk breakout di atasnya swing high-nya di sini. Ini di sini swing high-nya di 16.800, tapi garis saya di 16.875. Artinya kalau dia berhasil breakout ke atas 16.875, kalau mau tambah lagi atau buy up silahkan ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan untuk acuan untuk average up ya, kalau dia masih naik lagi. Tapi kalau dia gagal ya di sana Anda harus pasang trailing stop dan stop loss ya. Jadi ikutin garisnya. Garis ini akan berfungsi sebagai ganda ya. Jadi acuan untuk buy dan juga acuan untuk sell ya. Kalau misalnya dia gagal naik ke atas, kemudian dia gagal turun lagi ya, kita jual dulu ya, seperti itu ya. Kurang lebih untuk cukup ya untuk Arto. Berikutnya untuk CARE. Jadi CARE di sini area buy weakness adalah di 420 ya. Jadi intinya selama di atas 420 dia masih cukup bagus lah. Memang uptrendnya masih bagus di sini. Di sini dia setelah naik ke atas ya, breakout higher high ya, dia koreksi ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 440 dan 430 atau trailing stopnya ya. Kemudian yang mau buy weakness tunggu aja di area 420. Artinya kalau dia turun di bawahnya 420, kita belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 420. Kalau belum rebound ya mungkin tunggu lagi di area bawahnya lagi di 390 atau 370-an ya. Di sini garisnya ya. Ini yang bawah sekali saya hapus saja karena sudah terlalu jauh ya. Jadi area buy weakness-nya saya pakai acuan yang ini aja ya, 1, 2, 3 ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Yang mau buy sekarang boleh saja sih, nggak masalah. Asalkan pasang stop lossnya di 440 dan 430. Tapi belinya jangan terlalu banyak. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 464 tambah lagi, naik ke atas 480 tambah lagi ya. Ya kalau dia breakout ke atas 494 atau ke atas 500 ya, garis saya ya. Silakan kalau mau tambah lagi atau average up ya. Target berikutnya di 520 dan 540. Itu kurang lebih untuk CARE ya. Oke, berikutnya untuk ASII. Jadi kalau kita lihat di ASII di sini dia setelah naik sampai 450 dia terkoreksi ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya koleksinya masih cukup wajar. Area buy weakness di area 5.800 atau 5.600. Artinya kalau dia misalnya koreksi di bawah 5.800 atau 5.600 ya, kita belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ya. Kalau dia belum berhasil rebound atau mantul, kita jangan buy dulu. Karena dia akan kecenderungan turun lagi sampai dalam ke bawah, bisa aja sampai kembali lagi ke 5.000, semua memungkinkan ya. Jadi kita sih jangan terlalu agresif, jangan terlalu takut ya. Uptrendnya masih cukup bagus. Ini istilahnya dia konsolidasi ya. Jadi sebelumnya dia konsolidasi pendek di sini ya. Kurang lebih 1 mingguan, kemudian dia breakout lagi higher high. Ini konsolidasinya atau sideways-nya agak panjang ya. Memang agak lebar. Tapi intinya di sini selama di atas 5.800 dia masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 6450 dengan targetnya 6.600 dan 6.925. Jadi sebenarnya masih cukup bagus ya. Tapi perhatikan juga laporan keuangan kuartal 3 ya. Harusnya sih masih cukup bagus atau membaik ya. Lebih naik lagi ya, seperti itu ya untuk ASI ya. Ya mudah-mudahan aja. Saya belum cek laporan keuangannya apakah sudah keluar atau belum untuk ASI, tapi sejauh ini terakhir yang saya cek dia belum keluar ya, setahu saya, atau saya mungkin ketinggalan. Nanti silakan tulis di kolom komentar ya kalau sudah keluar laporan keuangan kuartal 3-nya. Jadi kalau mau tambah lagi atau buy, saran saya sih ada dua pilihan. Buy weakness tunggu di area 5.800 atau kalau buy sekarang boleh saja asalkan pasang stop lossnya di 5.900 dan 5.800. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 6250 ya di garis-garis saya. Kalau mau buy atau tambah lagi silakan. Naik ke atas 6450 tambah lagi, naik ke atas 6500 tambah lagi. Jadi belinya ada dua pilihan. Kita tunggu buy or weakness atau kalau dia breakout ke atas 6250. Kalaupun mau buy sekarang ya boleh saja, nggak masalah, tapi asal pasang stop loss-nya di 5.900 dan 5.800. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya untuk SMGR. Jadi SMGR ini memang trennya dia masih cenderung downtrend ya kalau kita lihat ya. Kita lihat di sini naik turun naik turun naik turun naik turun ya. Tapi kalau kita lihat setiap kali dia naik dia turun lagi, naik lagi. Ini dia naiknya di sini swing high-nya dia lebih rendah daripada yang sebelumnya di sini ya. Terus swing high yang di sini itu lebih rendah daripada yang di sini ya. Jadi arahnya masih ke bawah ya. Tapi ini sudah pernah saya gambarkan ya. Resisten terdekatnya secara mingguan di 9.100 ya. Kelihatannya dalam 1-2 minggu ke depan ada peluang untuk breakout, ada ya. Kalau kita lihat dari daily-nya, ini gambarnya sudah saya gambarkan Fibonacci retracement-nya ya. Dari swing-nya di sini dan swing low-nya ya. Ini dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%. Jadi memang masih
downtrendnya untuk primary trendnya. Tapi di sini secondary trendnya atau tren jangka pendeknya, ya di sini dia masih sideways atau konsolidasi, dia berjuang untuk naik ke atas ya. Kalau yang mau buy, buy sekarang sih boleh-boleh saja, asalkan pasang stop lossnya di 8.500, 75 dan 8.400. Atau sekalian tunggu kalau dia breakout ke atas 9.100 buy ya. Naik ke atas 9.400 tambah lagi, naik ke atas 9.700 atau 9.800 ya dari saya, tambah lagi dan seterusnya ya, seperti itu ya. Jadi belinya tunggu sekalian breakout aja karena ini dia kan masih testing ya, apalagi sudah akhir minggu ya. Kalau maupun mau beli buy sekarang ya nggak masalah ya, asal pasang stop lossnya di 8.575 dan 8.400. Masih ada peluang nggak langsung untuk breakoutnya? Peluang masih ada ya, kalau kita lihat dari weekly-nya ya, ini lumayan bagus lah ya, hampernya juga ekornya panjang ya, seperti itu ya. Ya lumayan bagus, dia berjuang untuk breakout ke atas 9.100. Kalau dia naik ke atas 9.100, target berikutnya di 9.950 dan 10.600 ya. Itu dari mingguannya. Kalau kita lihat di sini memang ada swing high-nya di sini ya. Istilahnya kayak semacam checkpoint lah ya. Kalau mau tambah lagi, kalau dia naik ke atas 9.600 ya tambah lagi ya, seperti itu ya. Itu kalau dari weekly-nya. Jadi sejauh ini kalau yang pakai daily ya, chartnya harian ya, lihat aja fokus di garis-garis yang sudah saya berikan di sini ya. Jadi kalau naik lagi tambah lagi dan seterusnya. Untuk SMGR. Berikutnya untuk friend. Jadi kalau kita lihat di sini, friend memang dia masih naik lagi ya, begitu ya. Jadi sudah saya bahas beberapa hari yang lalu ya di analisa sama harian. Di sini dia akan berusaha untuk breakout ke atas 105 ya. Target berikutnya 110 ya, atau 113 kalau mau tambah lagi atau average up ya. Mau buy sekarang boleh nggak Pak Suntar? Boleh saja buy sekarang ya. Karena sudah saya sebutkan Fibonacci retracement 61,8% itu di arah 96 ya. Jadi selama di atas 95 lah garis saya di sini ya. Itu dia masih cukup bagus peluangnya untuk naik. Kalau buy sekarang pasang stop lossnya di area 95 ya. Sampai dengan 92. Buynya bertahap aja, naik ke atas 105 tambah lagi, naik ke atas 110 tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap aja karena sebelumnya dia downtrend. Memang ini sudah mulai breakout ke atas tapi masih belum benar-benar kuat ya trennya seperti itu ya. Walaupun dia masih cukup bagus lah ya. Dia berusaha bertahan di atasnya ini ya, 95 ya. Kurang lebih di area Fibonacci retracement 61,8 kan, 61,8% di area 96,46 ya. Jadi selama di atas 95 dia masih cukup bagus ya. Intinya seperti itu. Belinya bertahap aja, jangan terlalu takut, jangan terlalu buru-buru take profit. Pokoknya kalau kena stop loss atau kena trailing stop ya jual otomatis aja ya, seperti itu ya. Jadi kita nggak ikut-ikutan, nggak terbawa emosi juga ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk MLPL. Memang di sini ada dua garis ya yang saya berikan, area untuk buy on weakness ya, 406 atau 370 ke atas. Di sini sudah mulai naik. Kalau mau buy sekarang silakan, asalkan pasang stop lossnya. Sebelumnya saya kasih 350 ya, tapi di sini ada swing low-nya 344. Jadi kalau mau buy sekarang pakai acuan stop lossnya di 344 dan 320. Kalau sudah punya juga sama ya, pasang stop lossnya di 344 dan 320 maksimum ya. Memang ini masih kecenderungan masih sideways di bawah. Jadi resikonya sebenarnya masih cukup besar ya. Selama di bawahnya ini ya 470 kalau saya bilang ya, itu dia masih resiko turun ke bawah. Ini memang berusaha untuk sideways, berusaha untuk naik ya. Kalau mau buy ya tunggu aja naik ke atas 406, menurut saya lebih baik ya. Jadi kalau naik ke atas 406 buy, naik ke atas 430 tambah lagi dan seterusnya. Ya seperti itu ya. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut juga ya untuk MLPL ya. Silakan dicek ya apakah ada aksi korporasi untuk MLPL. Sebentar saya lihat sebentar. Oh, dia akan right issue ya. Di sini persetujuan untuk right issue nanti 24 November 2021 ya. Jadi kalau emiten yang mau right issue seperti ini ya, apakah beli atau enggak ya? Menurut saya tetap fokusnya di analisa teknikal aja di garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau dia berhasil naik ke atas 406, kalau mau buy silakan ya. Buy-nya bertahap naik ke atas 430 tambah lagi dan seterusnya. Kita nggak akan pernah tahu ya right issue-nya itu di harga berapa, rasionya di berapa ya, karena belum diumumkan, belum ada RUPS persetujuan juga ya. RUPS persetujuan belum ada ya, rapat umum pemegang saham ya. Jadi kalau mau trading buy sekarang ya silakan, kalau mau tunggu ya silakan ya, seperti itu ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan untuk acuan trading stop dan stop loss dan juga acuan untuk buy atau average up ya kalau dia berhasil breakout atau naik ke atas ya, breakout ke atas maksud saya. Jadi di sini sudah saya bahas
sebentar, 3, 4, 5, 6 ya, masih 6 saham, kurang 2 saham lagi ya, SCMA. Jadi SCMA hari ini breakout ke atas. Ternyata ekornya panjang Pak Sunar. Dia turun di bawahnya 2.300. Ini garis-garisnya sudah saya berikan sebelumnya ya. Jadi bukan karena sudah naik terus saya bahas enggak. Memang secara sekilas kalau kita lihat ya, ini sideways-nya lumayan lebar ya. Kurang lebih sekitar area 2000 sampai dengan 2400-an ya. Seperti itu ya. Dan di sini dia akan berusaha untuk naik lagi ke atas 2400. Memang ini ekornya panjang. Tapi kita jangan terlalu takut ya. Oh, Pak Sunar, ekor panjang ke atas pasti turun ke bawah. Belum tentu ya. Karena kalau kita lihat di sini, ini ekor panjang ke atas memang turun ke bawah. Tapi dia turunnya harusnya masih batas toleransi ya. Kalaupun sudah kena garis yang 1895 yang saya berikan, kena stop loss. Kalau dia berhasil rebound lagi ya harusnya kita buyback ya. Seperti itu ya. Sama kayak ini juga. Ini ekor panjang ya. Dia ternyata masih bisa naik lagi. Ini ekor panjang juga ya. Merah candlenya. Ternyata besoknya higher high. Jadi ini masih dalam perjalanan ke atas. Sejauh ini masih cukup lancar uptrendnya. Memang kalau sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 2090 ya. Kalau mau buy on weakness bagaimana? Sebelumnya saya sarankan di area 1800-an ya. Tapi karena dia sudah higher high, kalau yang mau buy on weakness ya, kalau dia koreksi ya, buy on weakness. Itu kalau dia turun di bawah 2000, kita belinya kalau dia berhasil naik ke atas 2000% buy ya. Jadi masih ngikutin garis yang sudah saya berikan di sini ya. Ini area buy on weakness ya. Naik ke atas 2090 tambah lagi, naik ke atas 2190 tambah lagi, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap. Itu yang buy on weakness di bawah. Walaupun yang belum punya, kalau mau buy high sell higher, ini kan tanggung ya. Mau buy sekarang ya boleh aja pasang stop lossnya di 2090 dan 2000 ya. Kalau tunggu breakout lagi, ya kalau dia naik ke atas 2300, buy, naik ke atas 2400 tambah lagi dan seterusnya. Kalau ini dia berhasil breakout ya, saya sudah gambarkan target price berikutnya kurang lebih di 3000 ya. Ini area rounding bottom sebelumnya ya. Jadi 3000 kalau dia berhasil breakout ya, itu dia masih ada target lagi di sekitar 3500. Target dari Fibonacci extension 161,8% ya. Jadi ini sebenarnya sih masih ada peluang ya. Jadi belinya jangan terlalu banyak, sambil pasang trailing stop dan stop loss gitu aja ya. Belinya bertahap aja ya. Jangan terlalu agresif ya, santai aja. Oke, berikutnya untuk INTP. INTP kemarin saya ada beli ya. Jadi INTP saya kemarin beli sekitar harganya saya dapatnya 11.375 ya average-nya ya. Jadi kalau kita lihat di sini sebelumnya waktu itu kan dia naik sampai 11.600, tapi saya belum jual ya karena saya pasang stop loss-nya di 11.100 ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di atau trailing stop-nya di 11.500 dan 11.000. Kalaupun mau tunggu buy on weakness ya tunggu aja lagi di area sekitar 10.850. Artinya kalau misalnya ya, saya nggak doakan koreksi enggak ya. Saya sendiri sudah punya sahamnya ya. Jadi mudah-mudahan masih naik. Kalau dia koreksi di bawah 10.850, kita belinya tunggu kalau berhasil rebound ke atas 10.850 kita beli ya. Naik ke atas 11.100 tambah lagi, naik ke atas 11.500 tambah lagi dan seterusnya. Jadi untuk emiten semen yang saya bahas di bagian pertama itu ada dua ya, SMGR dan INTP. Kalau saya pribadi saya lebih suka pilih yang INTP ya seperti itu ya, daripada SMGR. Jadi sebenarnya peluangnya masih cukup bagus ya. Apalagi kalau dia sudah bertahan di atasnya 61,8% ya, masih ada peluang untuk naik ke atas ya. Jadi jangan terlalu takut, belinya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 11.850 mau tambah lagi silakan. Target berikutnya di 12.300-an kurang lebih ya. Setelah itu mungkin setiap lipatan 100 rupiah atau setiap lipatan 50 lah kalau mau tambah lagi ya. Tapi kalau 50 rupiah ya terlalu dekat ya. Menurut saya sih setiap kelipatan 100 saja. Jadi 12.300 buy, tambah lagi kalau naik ke atas 12.400 dan seterusnya ya. Tergantung mau average up berapa kali. Kalau mau average up 4 kali ya berarti dibagi 4 mulai dari sekarang masuknya 25% kalau mau buy sekarang ya. Nanti naik lagi ke atas 12.300 tambah lagi 25% ya. Kalau berikutnya naik lagi ke atas 12.100 tambah lagi dan seterusnya ya. Target terdekatnya masih sekitar 13.000 sampai dengan 13.175-an kurang lebih ya. Itu Fibonacci retracement 38,2%. Fibonacci retracement-nya saya tarik garis dari masa pandemi di sini ya. Swing low-nya dan swing high-nya ya. Dan mudah-mudahan aja dia berhasil bertahan di atasnya 1,8% ya dan terus naik sampai dengan 14.000 ke atas ya. Ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk INTP. Jadi sudah saya bahas 8 saham. Nanti berikutnya untuk bagian kedua jangan lupa nonton juga ya. Saya bahas ERA, JSKY, BBB, BMTK,
BMHS, CMNT, dan KABAG ya, KBAG. Jadi kurang lebih cukup seperti biasanya. Yang barusan join jangan lupa subscribe, bantu like, dan juga kasih komentar. Kalau ada pertanyaan atau saran silahkan tulis di kolom komentar ya. Yang penting tetap semangat selalu ya, baik IHSG-nya naik ataupun turun ya kita tetap semangat ya, seperti itu. Jangan terlalu jadi orang itu jangan terlalu begini ya, kalau dia naik kita happy banget ya sama kemana-mana gitu, tapi kalau turun jelek-jelekin atau lagi ada yang disumpah-sumpahin atau dihina-hina ya janganlah. Market kita itu kalau koreksi turun ya wajar aja ya. Kalau naik-naik terus nggak pernah turun atau nggak pernah koreksi, semua orang nggak perlu kerja, tinggal pinjam uang di bank, taruh uangnya di pasar saham ya. Karena saham pasarnya kan naik-naik terus kan, nggak pernah koreksi kan. Ya kan, ya orang nggak pernah kerja. Kalau nggak ada orang yang kerja ya gimana ekonomi bisa jalan ya, seperti itu ya. Ya kalau market koreksi sebenarnya sih wajar aja. Kalau kena trading stop atau stop loss ya jual dulu. Ya nanti kalau bagus sudah berhasil rebound ya kita buyback ya. Seperti biasanya juga saya doakan di akhir video saya ucapkan selalu doa ya, salam sehat selalu, damai dan sejahtera, amin. Terima kasih banyak.